Kabut mulai turun ketika 4 pendaki, Bayu, Dimas, Rara, dan Ayu tiba di Pelawangan Sembalun, titik peristirahatan sebelum menuju Puncak Rinjani. Suasana mulai gelap dan angin berhembus dingin menusuk tulang. Mereka mendirikan tenda tepat menghadap Segara Anak dan merencanakan summit attack pada dini hari. "Gak usah keluar tenda malam-malam ya," kata porter mereka tadi sebelum turun kembali. "Apalagi kalau dengar suara-suara aneh." Bayu tertawa ringan. Pasti cerita klasik buat nakut-nakutin pendaki. Namun malam itu terasa berbeda. Ketika mereka duduk di luar tenda memandangi bintang, tiba-tiba angin berhenti. Hening, sangat hening, sampai detak jantung sendiri bisa terdengar. Lalu terdengar suara. Bukan suara hewan, bukan desir angin, tapi suara nyanyian lirih. Seperti suara seorang wanita menyanyi dengan nada Jawa kuno yang tidak mereka kenal. Ayu bergidik. "Kalian dengar itu ndak?" Dimas mengangguk, wajahnya mulai pucat. "Itu dari arah tebing." Rara menunjuk. "Lihat, itu siapa?" Seseorang berdiri di ujung Pelawangan. Siluet wanita berbaju putih panjang, rambutnya menjuntai sampai tanah. Ia berdiri diam, menghadap ke arah kawah. Bayu mengaktifkan senter, namun cahaya tidak menembus bayangan itu. Ia seperti menolak diterangi. Malah bayangannya memanjang dan perlahan berjalan mendekat. Mereka sontak masuk ke dalam tenda, mengunci resleting, gemetar dalam diam. Tapi suara nyanyian itu justru makin dekat, makin jelas, seolah bernyanyi tepat di samping tenda mereka. Lalu resleting tenda itu bergerak sendiri, perlahan dari luar. Resleting tenda itu terus bergerak, perlahan seperti ada tangan yang sangat sabar membukanya dari luar. Tak ada satupun dari mereka yang berani bersuara. Ayu memeluk lututnya erat, bibirnya bergetar membaca doa dalam hati. "Siapa di luar?" bisik Bayu, nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban, tapi suara nyanyian tadi berubah menjadi lirih desahan, kemudian tertawa. Pelan, renyah, namun jelas-jelas bukan suara manusia biasa. Suara yang tak semestinya ada di tempat setinggi ini, tempat suci, tempat yang konon menjadi gerbang antara alam nyata dan gaib. Tenda terbuka. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kabut tipis yang merayap masuk perlahan ke dalam tenda. Tiba-tiba Rara berteriak menunjuk ke pojok tenda. "Itu dia!" Semua menoleh dan mata mereka membelalak nyeri. Sosok perempuan itu kini ada di dalam tenda. Berdiri membungkuk, rambutnya menutupi seluruh wajah, kakinya tidak menyentuh tanah. Di sekelilingnya, udara menjadi sangat dingin. Napas membeku dan api di kompor kecil tiba-tiba padam. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah desanya, pelan dan lalu berbisik. "Kenapa kalian mendaki malam keramat ini?" Tiba-tiba Bayu terdorong mundur sendiri, seperti ditarik sesuatu, menabrak sisi tenda hingga ambruk keluar. Tenda berantakan dan angin kencang datang entah dari mana. Dimas segera berlari keluar, mencari Bayu yang menghilang begitu saja. Namun yang ia temukan hanyalah jejak kaki. Jejak kaki Bayu menunjuk ke tebing. Dan tepat di ujung tebing itu, sesosok bayangan berdiri menghadap Dimas. Dengan kepalanya yang perlahan berputar 180
80 derajat ke belakang. Kepala sosok itu kini sepenuhnya menoleh ke belakang, menatap Dimas dengan mata hitam pekat tak berpupil, seperti jurang tak berdasar. Mulutnya menyeringai lebar, senyuman yang tidak bisa dibuat oleh wajah manusia biasa. Tubuhnya tetap menghadap tebing, namun kepalanya mengawasi Dimas. Langkah Dimas mundur pelan, napasnya tercekat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seakan tercekik di tenggorokan. Tiba-tiba terdengar suara gemeretak tulang, krek, krek, krek. Ketika tubuh sosok itu ikut berputar, menyamakan arah dengan kepalanya. Ia kini sepenuhnya menghadap Dimas. Angin mendadak berhenti. Langit malam terasa begitu sunyi. Terlalu sunyi. Dari arah tenda, Ayu dan Rara muncul. Wajah mereka panik. "Bayu mana?" teriak Rara. Dimas menunjuk lemah ke arah tebing. Dia diseret ke sana. Ayu menggigil. "Kita harus turun sekarang. Malam ini bukan malam biasa." Namun sebelum mereka sempat melangkah, bumi bergetar ringan. Tanah seperti berdenyut. Dari balik kabut yang makin tebal, muncul suara. Bukan nyanyian, bukan desahan, tapi seperti ribuan suara berbisik sekaligus. Kata-katanya tidak dimengerti, seperti mantra kuno yang tak manusiawi. Tiba-tiba dari arah Segara Anak, cahaya biru kehijauan menyala samar, berputar-putar membentuk pusaran. Air danau bergelombang, padahal tidak ada angin. Dimas mematung. Itu bukan kabut biasa. Dan benar saja, dari balik kabut itu perlahan muncul sosok-sosok lain. Berjalan pelan, tubuh mereka koyak, matanya kosong, sebagian wajahnya hilang seperti hangus terbakar, seperti para pendaki yang tidak pernah kembali. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah mereka bertiga lalu berkata dengan suara berat dan menggema, "Kalian ikutlah bersama kami." Langkah mereka makin dekat. Rara menjerit. Dimas menggenggam batu di tangannya. Ayu berlutut menutup wajahnya. Lalu suara dari arah tenda terdengar. "Jangan lari, sudah terlambat." Dan dari dalam tenda Bayu keluar. Tapi wajahnya bukan lagi wajah yang mereka kenal. Bayu berdiri di depan tenda, namun bukan Bayu yang mereka kenal. Wajahnya berubah, kulitnya pucat keabu-abuan, matanya menghitam legam tanpa kelopak. Dan dari sela bibirnya, darah hitam mengalir menetes ke leher. Tapi tubuhnya tegak, senyumannya lebar. Terlalu lebar. "Kenapa kalian ketakutan?" ujarnya pelan, nadanya bergema seperti dari dasar gua. "Aku hanya menemukan jalanku yang sebenarnya." Ayu menatap tak percaya, air mata mengalir tanpa ia sadari. "Bayu, kamu kenapa?" Bayu berjalan pelan ke arah mereka. Setiap ia melangkah, tanah di sekelilingnya menghitam, seperti terbakar dari dalam. Sosok-sosok dari kabut ikut berjalan di belakangnya, membentuk lingkaran perlahan mengepung ketiganya. Rara menarik tangan Ayu. Lari ke jalur turun." Namun mereka tak bisa kemana-mana. Jalur turun kini ditutupi kabut pekat, seperti dinding yang hidup, bergerak dan berbisik menghalangi jalan. Dimas mencoba mengangkat senter dan menyorot ke wajah Bayu, tapi cahaya itu padam seketika. Bahkan layar ponselnya tak mau menyala. Semua sumber cahaya mati, yang tersisa hanya cahaya remang-remang kehijauan dari arah danau. Dan dari arah danau itu muncul sesuatu. Sebuah bentuk besar mengambang di atas air Segara Anak
Seperti sosok perempuan raksasa berselendang kabut, wajahnya tersembunyi di balik rambut hitam panjang yang menyentuh permukaan danau. Ia menoleh perlahan ke arah pelawangan. Bahkan dari kejauhan, tatapan itu terasa menembus jiwa. Rara mulai berteriak histeris, "Itu Dewi Anjani, tapi kenapa seperti itu?" Ayu menunduk gemetar, menggenggam tas kecilnya erat-erat, tas yang berisi bunga dan dupa yang seharusnya dipersembahkan saat ritual kecil sebelum pendakian. Mereka lupa melakukannya. Langit mendadak bergemuruh, tapi bukan suara petir. Itu seperti ratusan suara perempuan tertawa bersamaan. Panjang, menyeramkan, dan menggema. Bayu kini berdiri tepat di depan Dimas, menatapnya dalam-dalam. "Apa kamu siap? Ikut naik lebih tinggi lagi?" Dimas mundur, tapi di belakangnya kabut mulai berubah wujud, membentuk tangan-tangan hitam yang meraih dari tanah. Dan dari langit, hujan abu mulai turun pelan. Satu demi satu, suara pendaki-pendaki lain mulai terdengar dari kejauhan, berteriak minta tolong, tertawa, menangis. Entah dari mana asalnya, tapi suara-suara itu datang semakin dekat. Lalu, dari balik kabut, sebuah tenda terbuka sendiri. Dan di dalam tenda itu terlihat seorang wanita duduk membelakangi pintu tenda. Rambutnya panjang menyentuh tanah, tubuhnya gemetar seolah menangis pelan. Suara isak tangisnya lirih, terputus-putus, namun memilukan. Rara terpaku. "Itu bukan Ayu?" bisiknya ketakutan. Tapi Ayu berdiri di sebelahnya, masih memegang tangannya. Maka siapa yang ada di dalam tenda? Tiba-tiba, wanita itu berhenti menangis. Ia perlahan menoleh. Separuh wajahnya hancur, kulitnya seperti terbakar. Matanya hanya satu, yang lain menganga kosong, dan dari celah bibirnya yang sobek, keluar suara rendah menggeram. "Bunga untukku di mana?" Ayu memekik keras dan terjatuh. Tas kecil berisi dupa dan bunga terlempar, dan bunga-bunga itu berhamburan di tanah, menghitam seketika. Kabut makin menebal. Kini tak hanya menyelimuti gunung, tapi terasa masuk ke dalam dada, menyesakkan paru-paru mereka. Bayu tertawa keras, tapi tawanya terdistorsi seperti suara rekaman rusak. Ia lalu menoleh ke danau seperti menunggu sesuatu. Dan saat itulah sosok raksasa berselendang kabut dari segara anak kini berdiri. Rasanya tak mungkin, tapi seluruh danau seolah mengering mendadak seperti tersedot oleh langkah makhluk itu. Pelawangan bergetar hebat, langit membelah, angin menjerit. Dimas mencoba menarik Ayu dan Rara untuk berlari ke arah pohon-pohon Edelweiss, tapi kaki mereka seperti terikat. Tanah berubah menjadi lumpur hitam yang menelan perlahan. Dari bawah tanah muncul wajah-wajah pucat seperti wajah pendaki yang hilang. Mata mereka terbuka, mulut mereka menganga. Mereka berbisik bersamaan, "Kalian tidak dipanggil tapi datang juga." Langkah-langkah berat terdengar dari belakang, bukan hanya satu, puluhan. Sosok-sosok hitam bermata merah, tubuhnya tinggi menjulang, muncul dari balik kabut. Tubuh mereka seperti bayangan tebal, namun nyata. Mereka berjalan pelan, mengelilingi pelawangan, membentuk lingkaran ritual. Dan di tengah-tengah lingkaran itu, Payu berdiri, tangannya terentang, kepalanya menghadap langit. Dari dadanya
muncul cahaya merah menyala. Ia bukan lagi manusia. Dimas hanya sempat berbisik, "Ampuni kami." Tapi suara itu tenggelam ketika semuanya tiba-tiba menghilang. Sunyi, mendadak segalanya senyap. Angin berhenti, kabut lenyap, suara-suara lenyap. Dimas membuka matanya perlahan. Tubuhnya gemetar. Ia masih berdiri di tempat yang sama, tapi pelawangan kini kosong. Tidak ada tenda, tidak ada Rara, tidak ada Ayu, tidak ada Bayu. Langit hitam seperti tertutup awan pekat. Namun tidak terasa malam. Udara begitu dingin dan tanah di bawahnya kering, retak seperti tanah mati. Ia berusaha berteriak, namun suara yang keluar hanya desahan serak. "Halo, Rara, Ayu." Tidak ada jawaban. Lalu dari kejauhan terdengar suara gamelan pelan, mengalun seperti musik ritual. Namun suara itu seolah berasal dari banyak arah. Tidak bisa ditentukan sumbernya. Dan tiba-tiba dari balik sebuah pohon edelweiss yang kering muncul seorang nenek tua. Tubuhnya bungkuk, mengenakan kain tenun kumal. Rambutnya putih berantakan seperti akar pohon tua. Ia berjalan pelan, tertatih-tatih. Tatapan matanya tajam menembus kabut yang tersisa. "Kamu satu-satunya yang belum dipilih," gumamnya lirih. "Tapi kamu sudah melihat apa yang tak seharusnya dilihat." Dimas mematung. "Apa maksudnya?" Nenek itu mendekat. "Kamu masih bisa turun, tapi bukan dengan kaki." "Di mana teman-temanku?" Nenek itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah langit. Dimas mengikuti arah telunjuknya dan melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Langit kini terbuka, seperti mata raksasa yang menatap dari balik awan. Di dalamnya terlihat bayangan-bayangan manusia yang melayang perlahan, terikat oleh kabut, seperti arwah yang tidak bisa turun, tidak bisa kembali. Di antaranya, ia mengenali wajah-wajah yang ia kenal. Ayu, Rara, Bayu. Semua membeku. Matanya terbuka, namun mulut mereka bergerak-gerak seperti berusaha berbicara, berteriak, tapi tidak ada suara. Dimas mundur. Tubuhnya lemas. "Kalau kamu tinggal lebih lama, kamu akan ikut." "Bagaimana caranya turun?" tanyanya panik. Nenek itu diam sesaat lalu membuka telapak tangannya. Di dalamnya ada seutas tali kecil yang tampak biasa. "Ikuti jalur ini, tapi jangan berhenti. Apapun yang kamu dengar, apapun yang memanggilmu, jangan jawab." Dimas mengambil tali itu dengan tangan gemetar. Ia menoleh sekali lagi ke langit. Dan di sana, satu persatu bayangan mulai turun ke tanah. Tapi bukan dalam bentuk yang sama. Tubuh mereka melengkung, patah, wajah mereka meneteskan kabut. Dan satu dari mereka, yang paling depan, adalah dirinya sendiri. Dimas menatap sosok yang menyerupai dirinya itu. Berjalan perlahan, kakinya tidak menyentuh tanah. Matanya kosong, namun tepat menatap dirinya. "Itu aku," bisiknya. Langkah mundurnya terhenti. Tubuhnya bergetar hebat. "Bayanganmu yang tertinggal di antara dunia." Suara nenek tua itu terdengar samar, seperti dari jauh. "Kalau kamu menatapnya terlalu lama, kalian akan bertukar." Dimas membalikkan badan dan mulai berlari. Tali kecil itu masih tergenggam erat di tangannya. Ia menuruni jalur sempit yang kini tak dikenalnya. Karena tanah telah berubah, berwarna kelabu, pohon-pohon edelweiss menghitam dan daun-daunnya mengering seperti tulang.
Di belakangnya, suara langkah kakinya sendiri terdengar. Meski ia tahu ia sedang sendiri. Tapi langkah itu bukan miliknya. Semakin lama semakin cepat, semakin dekat, dan suara itu mulai bicara. "Dimas, tunggu aku. Kamu belum berterima kasih." Ia melutut telinga dan terus berlari. Napasnya sesak, tapi jalur yang dilalui seperti tak kunjung habis. Waktu seperti berhenti. Kemudian terdengar lagi suara lain, lebih lirih. Suara Ayu. "Dimas, tolong kami. Jangan tinggalkan kami di sini. Kamu bisa selamatkan kami. Kamu bisa." Langkahnya goyah. Ia berhenti. Dadanya sesak. Tali di tangannya mulai terasa berat, seperti berubah menjadi rantai. Ia menoleh, meski nenek itu sudah memperingatkan, jangan menoleh. Dan di sana ia melihat Ayu berdiri, bersimbah darah. Mulutnya ternganga, tapi matanya seperti dulu, penuh harap. "Aku gak mau mati, Dim. Tolong aku." Tangannya terulur. Dimas melangkah satu langkah, lalu dua. Tapi tiba-tiba langit bergemuruh dan tanah terbelah di antara mereka. Dari celah itu keluar kabut pekat dan tangan-tangan hitam kembali meraih. Ayu menjerit, tapi jeritannya berubah menjadi suara tawa. Suara tawa Bayu. Kau hampir percaya. Seketika semua sosok berubah. Ayu kini menjelma sosok tanpa wajah. Bayangan Dimas menjadi hitam sepenuhnya. Kini berjalan di jalur yang sama, menempel di belakangnya, menirukan setiap gerakan dengan waktu yang tak sempurna. Dan dari arah puncak terdengar suara gong dipukul keras. Tung, tung, tung. Kabut terbuka perlahan, dan Dimas melihat jalan terakhir. Di ujung jalur sempit itu berdiri sebuah gerbang batu tua, dihiasi ukiran ular dan wajah-wajah manusia menangis. Di atasnya tertulis dengan huruf kuno yang aneh. Namun entah mengapa Dimas bisa membacanya. Gerbang Antara. Satu langkah lagi dan ia akan melewatinya. Tapi di bawah kakinya, tali kecil yang ia genggam kini berdenyut, seperti hidup. Dan dari gerbang itu keluar suara yang amat ia kenal. Suara ibunya. "Dimas, pulanglah nak." Langkah Dimas terhenti di depan gerbang Antara. Tangan kirinya masih menggenggam tali hidup yang kini berdenyut seperti nadi. Tubuhnya gemetar, matanya mulai berkaca-kaca. Suara itu, suara ibunya, terlalu nyata untuk diabaikan. "Pulanglah, nak." Lembut, hangat, tapi menggema seperti bisikan dalam gua yang sangat dalam. Dimas menutup matanya sejenak. Air matanya jatuh, bercampur lumpur tanah dingin rinjani yang sudah tak seperti bumi. Ia ingin percaya, tapi bagian terdalam dari nuraninya berbisik, "Itu bukan ibumu." Tiba-tiba, suara lain muncul dari balik gerbang itu. Suara tertawa anak-anak, suara canda tenda malam, suara langkah kaki mendaki, berat tapi penuh semangat. Suara Bayu, Rara, Ayu, dirinya sendiri. Semuanya seperti terjebak dalam gema waktu, diputar ulang, terus-menerus, terdistorsi. Kemudian dari dalam gerbang itu keluar satu sosok lagi. Bayu. Bukan Bayu yang kerasukan, bukan Bayu yang menyeramkan. Ini Bayu yang dulu, temannya, ceroboh, berisik, tapi penuh tawa. "Dim, ayo pulang. Kita sudah capek mendaki. Rara nungguin.
Ayu juga. Jangan egois, bro. Dimas melangkah ragu. Bayu mengulurkan tangan. Di balik Bayu, samar-samar Ayu dan Rara muncul. Tapi wajah mereka samar, bergoyang-golang seperti bayangan di air. Dimas maju. Tapi saat tangan mereka hampir bersentuhan, Bayu tersenyum lebih lebar, terlalu lebar. Dan dari senyum itu keluar darah. Dari matanya mengalir cairan hitam pekat. Lehernya menganjang, tubuhnya mencair menyatu dengan tanah di bawahnya. Suara ibunya berubah menjadi jeritan panjang, melobek udara, menggaung hingga ke dalam dada. Dimas menjerit, menjatuhkan diri, berpegangan erat pada tali yang kini melilit pergelangan tangannya sendiri. Tiba-tiba, tali itu menegang. Lalu menariknya ke belakang, keras. Tanah runtuh di bawah kaki Dimas dan ia terjerumbab ke dalam lorong hitam tak berdasar. Udara berubah, cahaya hilang. Ia jatuh, terjun bebas. Dan saat tubuhnya terus meluncur dalam kegelapan, telinganya kembali menangkap suara gamelan. Kali ini lebih keras, lebih cepat, seperti menyambut kedatangannya, lalu cahaya. Tiba-tiba tubuhnya membentur tanah keras. Ia terbaring di tengah hutan pinus, datar, dingin, dan gelap. Tak ada suara, tak ada kabut, hanya dirinya. Dan di sekitarnya berserakan potongan kain tenda, tas, senter yang pecah. Ia berusaha bangkit, namun kakinya gemetar. Di dekatnya tertancap papan kayu tua yang tergores samar. Pelawangan. Jangan tinggal saat pintu terbuka. Dan di bawahnya ada 3 batu nisan kecil dengan nama yang nyaris terhapus. Namun Dimas tahu itu nama-nama mereka. Dan di batu terakhir, nama itu belum selesai ditulis. Dimas terpaku di depan batu nisan itu. Namanya tercetak samar. Namanya Dimas. Seolah belum selesai diukir atau menunggu untuk diselesaikan. Nafasnya terengah. Dada terasa berat. Ia coba melangkah mundur, namun setiap langkah menjauh dari batu itu justru membuat tanah di sekitarnya berubah. Rumput yang tadi tumbuh kering mendadak membusuk. Akar-akar pohon menjulur dari tanah, menggeliat seperti ular yang lapar. Dan dari celah-celah akar itu muncul suara. Kalau kau tak kembali, jiwamu akan terpecah. Dimas menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tapi udara berubah. Langit mendadak jingga keunguan. Seperti senja yang tidak wajar. Burung-burung tak bersuara. Tidak ada nyanyian serangga. Hening seperti kuburan. Tiba-tiba di belakangnya, krak, krak, krak. Suara langkah kaki pelan, tertatih, berat. Langkah kaki seseorang yang sudah berabad-abad matinya. Dimas menoleh. Seseorang berjalan dari balik pepohonan. Bukan Ayu, bukan Rara, bukan Bayu, bukan siapa-siapa. Itu dirinya sendiri, tapi lebih tua, lusuh, tubuhnya kurus, pakaian compang-camping, wajahnya penuh luka. Tapi mata mereka sama, penuh kelelahan dan rasa bersalah. Aku sudah pernah di sini, kata Dimas tua itu dengan suara parau. Dan kamu juga akan. Ia tak melanjutkan. Ia hanya menunjuk ke arah tanah. Dimas melihat batu nisan itu sudah
pendaki terakhir. Dan dari balik batu itu, tangan-tangan merangkak keluar. Satu demi satu, wajah-wajah tanpa mata, tubuh-tubuh tak utuh, semua menggeliat, merangkak ke arahnya, menggumamkan nama yang sama. Dimas, 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 ikut, ikut, ikut. Ia berlari, menerobos akar, melewati pepohonan, menjauh dari batu nisan. Tapi hutan berubah menjadi lorong sempit, seperti dalam perut gunung. Bau tanah bercampur darah, dinding bernafas seperti daging, dan suara dari segala arah kini bersatu dalam bisikan yang sama. Kamu tidak pernah turun, Dimas. Kamu hanya sedang mimpi kau selamat. Tiba-tiba di depannya, cahaya. Pintu. Sebuah pintu kayu berdiri di tengah hutan. Tak masuk akal, tapi nyata. Ia tahu, jika tak melewatinya sekarang, ia tak akan pernah pulang. Tapi suara ibunya kembali terdengar dari balik pintu. Dimas, jangan pergi, jangan tutup pintunya. Nak, kamu di mana? Tangannya ragu. Satu tangan di gagang pintu, satu tangan masih menggenggam tali yang kini kembali berdenyut. Dan dari belakangnya, seseorang memanggil. Dimas, pintunya jangan dibuka. Tangan Dimas menggenggam erat gagang pintu kayu itu. Suara ibunya halus, penuh kasih, terus terdengar dari balik sana. Dimas, ibu di sini, Nak. Ayo pulang. Namun dari belakang suara lain yang tak kalah akrab memanggil. Dimas, pintunya jangan dibuka. Itu bukan jalan pulang. Dimas menoleh perlahan. Di sana berdiri dirinya sendiri lagi. Tapi bukan yang tua, bukan yang menyeramkan. Sosok ini bersih, utuh, tapi tanpa bayangan. Tidak menyentuh tanah. Matanya tenang tapi kosong. Seolah tahu semua yang terjadi dan menerima segalanya. Kalau kau buka pintu itu, katanya, kau akan percaya kau telah kembali. Tapi kau tak akan pernah benar-benar sadar bahwa kau sudah tak ada. Lalu aku harus kemana? Dimas berseru putus asa. Apa yang nyata di sini? Apa yang bohong? Sosok tak berbayang itu diam, lalu perlahan menunjuk ke dada Dimas. Yang nyata ada di sini, tapi kau sudah terlalu dekat pada batas. Tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri. Cahaya menyilaukan menyembul keluar. Hangat, damai, bahkan burung-burung terdengar berkicau dari dalamnya. Dan di ambang pintu tampak rumah lamanya. Ibu berdiri di sana, menatapnya dengan senyum penuh cinta. Memasak di dapur, aroma masakan kesukaannya melayang ke hidungnya. Langkah Dimas maju satu, lalu satu lagi. Tapi kemudian, dari balik pohon-pohon yang menghitam, terdengar raungan, jeritan, suara Ayu dan Rara panik, kesakitan. Dimas, jangan, kami masih di sini. Jangan tinggalkan kami. Langkahnya terhenti. Sosok ibunya memanggil lebih keras. Suaranya mulai gemetar. Nak, cepat masuk, waktunya habis. Namun suara jeritan dari balik pepohonan menjadi lebih nyata, lebih dekat. Lalu, tali di tangan Dimas meronta, berdenyut kuat, mengencang, menarik, bukan ke arah pintu, tapi ke arah sebaliknya, ke dalam hutan yang mulai menghitam, seperti perut bumi yang belum selesai menelan. Dan suara-suara di sekitarnya mulai tumpang tindih. Kamu sudah mati di pelawangan. Kamu masih bisa bangun. Pulang, Nak. Jangan tutup pintunya. Bersama kami selamanya. Tinggalkan mereka. Selamatkan mereka.
Dimas berteriak, "Berhenti!" Namun tak ada yang berhenti. Cahaya pintu mulai redup. Jeritan dari dalam hutan semakin jauh. Tanah di bawahnya mulai hancur, terbuka seperti rahang raksasa. Ia harus memilih, sekarang atau... Tapi tiba-tiba pintu itu menutup sendiri. Klik! Gelap. Senyap. Dan saat Dimas membuka matanya, ia kembali berdiri di pelawangan. Tenda masih utuh. Ayu dan Rara tertidur di dalam. Langit gelap, tapi masih ada bintang. Tak ada kabut. Tak ada sosok hitam. Tak ada pintu. Hanya suara jangkrik malam dan desiran angin gunung. Seolah semuanya hanyalah mimpi. Tapi tangan Dimas masih menggenggam tali itu. Tali yang kini hangus. Dan dari balik celananya jatuh sesuatu. Sebuah batu nisan kecil dengan namanya yang tertulis utuh. Sudah 3 bulan sejak Dimas turun dari Gunung Rinjani. Tubuhnya kembali, tapi jiwanya tak pernah benar-benar sama. Ia jarang bicara. Tak pernah menyentuh peralatan mendaki lagi. Bahkan ketika diajak teman-temannya mengobrol soal gunung, sorot matanya kosong. Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang tertinggal di atas sana. Setiap malam ia memimpikan tali itu berdenyur di telapak tangannya. Kadang ia mendengar suara Ayu dan Kara memanggil dari balik mimpinya. Kadang ibunya sendiri menyuruhnya membuka pintu yang tidak ada. Paling sering ia melihat batu nisan dengan namanya. Ia telah mencoba membuang batu kecil itu berkali-kali. Ke sungai, ke jurang, ke laut. Beberapa orang bilang Dimas terkena halusinasi ketinggian. Beberapa lainnya percaya ia mengalami gangguan trauma. Tapi hanya Dimas yang tahu bahwa malam itu di pelawangan sesuatu telah dibuka. Dan tidak semua yang turun dari gunung adalah mereka yang naik. Kini setiap tahun menjelang malam purnama ke-7, saat kabut turun lebih tebal dari biasanya, pendaki yang lewat pelawangan sering mengaku melihat 3 sosok berdiri diam di sisi jalur. 2 wanita dan 1 pria yang wajahnya tertutup rambut. Mereka tidak bergerak, tidak bicara. Tapi dari kejauhan, kadang ada yang mendengar mereka memanggil, "Dimas, pulanglah." Dan kabut pun menelan suara itu. Pelan, sunyi, abadi. Dan kisah bon tamat.